Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Hari ini kita masih mempelajari materi gerak lurus dengan dua materi pokok. Yang pertama ada GLB dan yang kedua ada GLBB. Nah, sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, kemarin masih ingat gak pelajarannya tentang apa? Oke, nah kemarin kita sudah mempelajari tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Untuk kaitan pada materi minggu ini yaitu besaran-besaran yang kemarin kalian sudah pelajari akan kita terapkan pada materi pada hari ini, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kalian bisa lihat tujuan pembelajaran dan menyimak materi pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi gerak lurus. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan simulasi serta menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran berupa buku pegangan, poster, dan modul peserta didik dapat yang pertama menjelaskan benda yang bergerak lurus beraturan, yang kedua menjelaskan benda yang bergerak berubah beraturan, yang ketiga menerapkan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian lihat bahwa ada sebuah mobil yang berjalan di atas lintasan lurus. Apakah mobil tersebut bisa dikatakan gerak lurus? Oke, sekarang kita akan membahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa itu GLB? Nah, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang menempuh lintasan berupa garis lurus dan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan yang dimiliki benda tetap, V-nya tetap, sedangkan percepatan sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Jadi, pada GLB ini, kecepatan suatu benda ini harus tetap dan percepatannya itu harus 0. Nah, untuk rumusnya itu bisa yaitu S sama dengan V dikali T. Kalian bisa lihat grafik jarak terhadap waktu. Contoh soal, Putri mengendarai sepeda motor pada lintasan lurus dengan kecepatan 40 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh oleh Putri selama 15 menit. Oke, kita bahas. Diketahui V-nya yaitu 40 km per jam, untuk T-nya yaitu 15 menit, atau kita ubah 15 menit ini menjadi 0,25 jam. Ditanyakan jaraknya. Bahasannya yaitu S sama dengan V kali T, S sama dengan 40 dikali 0,25, maka S sama dengan 10 km. Sekarang kita lanjut ke GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan benda berubah secara beratur dan mengalami percepatan tetap setiap waktu. Pada gerak lurus berubah beraturan, percepatan yang dimiliki benda adalah tetap, sedangkan kecepatannya berubah beraturan. Jadi pada GLBB ini yaitu percepatannya yang tetap. Kalau tadi GLB itu kecepatannya yang tetap, kalau GLBB itu percepatannya yang tetap. Oke, jangan lupa ya diingat. Nah, untuk grafik GLBB itu yaitu grafik jarak dengan waktu, kecepatan dengan waktu, ini sausnya T ya, salah nih. Dan grafik percepatan waktu. Nah, grafiknya pasti seperti ini. Yang kalau jarak terhadap waktu itu melengkung, kalau kecepatan terhadap waktu itu lurus miring, dan kalau percepatan waktu, grafik percepatan terhadap waktu itu lurus ke samping. Nah, untuk rumusnya bisa kalian lihat seperti ini. Contoh soal, Noval mengendarai Vespa dari keadaan diam dengan percepatan 4
meter per second kuadrat. Nah, kecepatan dan jarak yang ditempuh Vespa tersebut setelah 5 second adalah, oke, kita bahas. Nah, diketahui A-nya tadi 4 meter per second kuadrat. Kecepatannya awal yaitu 0 meter per second dan waktunya itu 5 second. Yang ditanyakan jarak dan kecepatan. Nah, maka kita jawab. Untuk jaraknya yaitu pakai rumus V0 plus setengah A kali T pangkat 2. Maka S-nya kita masukin. V0 nya berapa tadi? 0. Masukin 0 ditambah setengah ditambah 4 kali 5 pangkat 2. Maka 5 pangkat 2 25 kali 4 100. Jadi setengah kali 100 yaitu 50 meter. Nah, untuk kecepatannya yaitu menggunakan rumus kecepatan awal ditambah A dikali T. Maka kecepatan awalnya itu 0, A-nya itu 4, T-nya itu 5, maka 4 kali 5 20 ditambah 0 yaitu hasilnya 20 meter per second. Nah, untuk contoh GLB dan GLBB pada kehidupan sehari-hari, nih yang pertama, mobil yang berjalan untuk GLB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Ada pesawat yang melaju di lintasan dengan kecepatan tetap. Terus ada kereta api yang melaju di lintasan dengan kecepatan tetap. Sedangkan GLBB dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada ketika kalian sedang naik sepeda di jalan yang menurun, itu ada konsep GLBB. Terus yang kedua, buah jeruk yang jatuh dari pohon. Yang ketiga, motor atau mobil yang sedang direm. Nah, semua yang kalian bisa lihat ini itu ada di kehidupan sehari-hari kalian yang berkaitan dengan materi GLB dan GLBB pada hari ini. Nah, sekarang ada latihan soal, ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan langsung. Nanti Ibu kasih linknya untuk tempat pengumpulannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.